Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang limit aljabar fungsi metode pemfaktoran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, limit X menuju 3, X kuadrat tambah 2X kurang 15 per X kurang 3 sama dengan. Nah, sebelum kita menjawab soal seperti ini, tentunya kita harus memahami betul materi tentang pemfaktoran. Nah, bagi sobat-sobat ataupun rekan-rekan yang masih bingung ataupun yang kurang tahu sama sekali dengan materi pemfaktoran, itu silakan cek di deskripsi video kita kali ini. Itu ada salah satu link video tentang cara pemfaktoran, insya Allah mudah dipahami. Oke, kalau kita sudah menguasai betul dengan materi pemfaktoran, baru kita kembali ke sini membahas materi tentang limit ini. Nah, sekarang perhatikan cara pengerjaannya. Pertama kita tulis limit, oke, X menuju 3 sesuai dengan bentuk yang sini. Lalu perhatikan cara pemfaktoran dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 15. Caranya, terlebih dahulu kita tulis X, oke, tutup kurung, lalu X lagi, tutup kurung. Nah, tugas kita sekarang, cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 15, namun kalau dijumlahkan hasilnya positif 2. Angka berapa itu? Tentunya yaitu angka positif 5 dan negatif 3. Dimana kalau 5 kita kalikan dengan negatif 3, itu hasilnya adalah negatif 15. Dan kalau dijumlahkan, 5 dijumlahkan dengan negatif 3, hasilnya adalah positif 2. Oke, lanjut. Per di bawahnya, X kurang 3. Sama dengan limit X menuju 3. Oke, perhatikan bentuk yang di atas ini. Kalau kita lihat, antara angka di atas dengan angka yang di bawah ada yang sama. Nah, sekarang angka yang sama itu boleh kita coret. Sehingga angka yang tinggal sekarang yaitu X ditambah 5. Sama. Nah, setelah ada yang kita coret, maka langkah selanjutnya tinggal kita ganti saja setiap X yang masih ada di sini. Oke. Kita ganti dengan nilai X yang di sini, yaitu 3. X di sini ganti dengan 3. Sehingga sekarang jadinya itu 3 ditambah 5. Dan 3 ditambah 5 kita peroleh hasilnya 8. Nah, seperti inilah dia cara untuk menyelesaikan soal yang nomor 1. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal yang nomor 2. Limit X menuju 1, 2X kuadrat dikurang 2 per X kurang 1 sama dengan. Oke, perhatikan cara penyelesaian untuk soal nomor 2 ini. Ini sebenarnya juga mudah sekali. Pertama kita tulis terlebih dahulu. Limit X menuju 1 sesuai dengan bentuk yang sini. Lalu perhatikan cara pemfaktoran dari 2X kuadrat dikurang 2. Nah, di sini karena dia sama-sama 2, nah, angka 2-nya kita tarik keluar. Dalam kurung, yang tinggal dalam kurung tentunya adalah X kuadrat dikurang 1. Nah, sekarang timbul pertanyaan kenapa bisa jadinya seperti ini. Jika angka 2 yang di luar ini kita kalikan ke dalam kurung ini, maka hasilnya sama seperti angka di depan sini. Sekarang kita coba. 2 dikali X kuadrat hasilnya 2X kuadrat. Lalu 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Oke, lanjut. Per di bawahnya X kurang 1. Sama dengan limit X menuju 1. 2. Oke. Perhatikan lagi cara pemfaktoran dari X kuadrat kurang 1. Nah, di mana bentuk faktor dari X kuadrat kurang 1 tentunya yaitu, perhatikan, X kurang 1 dikali dengan X tambah 1. Ingat, ini merupakan bentuk faktor dari X kuadrat kurang 1. Per di bawahnya X kurang 1.
sama dengan limit X menuju 1. Sekarang perhatikan, antara angka di atas dengan angka yang di bawah ada yang sama. Sehingga sekarang angka yang sama itu boleh kita coret. Yang sama dicoret. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu 2 dikali dalam kurung X tambah 1. Sama dengan, ingat setelah ada yang kita coret, maka langkah selanjutnya tinggal kita ganti saja setiap X yang masih ada di sini. Kita ganti dengan nilai X yang di sini. Yaitu 1. Maka sekarang jadinya 2 dikali dalam kurung 1. Oke, X ini ganti dengan 1. 1 ditambah 1. Sama dengan 2 dalam kurung 1 tambah 1 hasilnya 2. Dan 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sehingga inilah dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 2. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Limit X menuju 3. X kuadrat ditambah 3X dikurang 18 per X kuadrat dikurang 3X sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Terlebih dahulu kita tulis limit X menuju 3. Oke, sekarang perhatikan cara untuk memfaktorkan X kuadrat ditambah 3X dikurang 18. Di mana langkah pertama kita buat tanda kurung seperti ini terlebih dahulu. X, lalu tutup kurung, buka kurung lagi. X, tutup kurung. Nah, tugas kita selanjutnya. Cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 18, namun kalau dijumlahkan hasilnya harus positif 3. Nah, angka berapa itu? Tentunya itu angka positif 6 dan negatif 3. Dimana kalau 6 dikali negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 18. Namun kalau dijumlahkan 6 dijumlahkan dengan negatif 3 maka hasilnya adalah positif 3. Per di bawahnya, perhatikan bentuk angka ini bawah, X kuadrat dikurang 3X. Sekarang akan kita faktorkan. Caranya tinggal kita keluarkan saja parabel X-nya. Maka angka yang tinggal di dalam kurung yaitu X kurang 3. Nah, kenapa jadinya seperti ini? Karena jika X yang di luar ini kita kalikan satu persatu ke angka di dalam kurung ini. Maka hasilnya sama seperti angka di depan sini. Sekarang kita coba. X dikali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali negatif 3 hasilnya negatif 3X. Oke, lanjut. Sama dengan limit X menuju 3. Perhatikan antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Ternyata ada yang sama. Sehingga angka yang sama itu sekarang boleh dicoret. Yang sama dicoret. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu X ditambah 6 per X. Sama dengan, ingat setelah ada yang dicoret, maka langkah selanjutnya tinggal kita ganti saja setiap X yang masih ada di sini. Kita ganti dengan X yang di sini, yaitu 3. Sehingga jadinya sekarang 3 ditambah 6 per di bawahnya 3. Sama dengan 3 tambah 6 hasilnya 9 per 3. Dan 9 bagi 3 hasilnya 3. Dan ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 3. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 4. Limit X menuju 2, X pangkat 3 dikurang 8 per X kuadrat tambah X dikurang 6 sama dengan. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Terlebih dahulu kita tulis limit X menuju 2. Nah, sekarang perhatikan cara pemfaktoran dari X pangkat 3 dikurang 8. Perhatikan X pangkat 3 dikurang. Nah, 8 itu kan sama artinya dengan 2 pangkat 3. Kenapa harus dibuat seperti ini biar pangkatnya sama? Oke. Per di bawahnya, perhatikan lagi cara pemfaktoran dari X kuadrat ditambah X dikurang 6. Terlebih dahulu kita tulis X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung. Tugas kita selanjutnya, cari dua buah angka. Perhatikan untuk yang di bawah saja terlebih dahulu. Cari dua buah angka, jika dikalikan hasilnya negatif 6, namun jika dijumlahkan hasilnya positif 1. Ini ada angka 1 tapi dia tidak ditulis. Nah, angka berapa itu? Jika dikalikan, ingat dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya
positif 1. Tentunya angka itu adalah, iya betul sekali, yaitu positif 3 dan negatif 2. Dimana kalau 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6. Kalau dijumlahkan, 3 dijumlahkan dengan negatif 2 hasilnya adalah positif 1. Oke, lanjut sama dengan limit X menuju 2. Perhatikan, kelanjutan dari X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3. Ini sebenarnya memang sudah ada ketentuannya. Jika X pangkat 3, di sebelahnya juga pangkat 3, maka kalau dijabarkan, oke, hasilnya yaitu, perhatikan, X dikurang 2 tutup kurung dikali X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Ingat, ini memang sudah ada ketentuannya, memang sudah ada rumusnya. Jika X pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3, maka penjabarannya seperti ini. Oke, per di bawahnya, yaitu X tambah 3 dikali X kurang 2. Samanya, limit X menuju 2. Sekarang perhatikan antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Ternyata ada yang sama. Sehingga angka yang sama itu boleh dicoret. Yang sama boleh dicoret. Maka angka yang tinggal yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Per di bawahnya yaitu X tambah 3. Sama dengan, ingat setelah ada yang kita coret, maka langkah selanjutnya tinggal kita ganti saja. Setiap angka yang masih setiap X yang masih ada di sini ganti dengan nilai X yang di sini yaitu 2. Sehingga jadinya sekarang 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 4 per di bawahnya 2 tambah 3 sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4, lalu ditambah 2 kali 2 hasilnya juga 4, lalu ditambah 4 yang belakang sini. Per di bawahnya 2 tambah 3 hasilnya 5. Terakhir sama dengan 4 ditambah 4, 8. 8 tambah 4 hasilnya 12. Per di bawahnya 5. Sehingga jawabannya itu 12 per 5. Dan ini dia jawabannya. Ingat, kunci mudah untuk bisa memahami materi ini tentunya harus pahami betul materi tentang pemfaktoran. Kalau kita sudah memahami betul tentang materi pemfaktoran, baru kita bisa menjawab soal ini dengan mudah. Oke? Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.